Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sekalian, bagaimana kabar? Jumpa lagi bersama saya Jan Zebhan atau Anjeb dari Epos Madu. Teman-teman sekalian, saya yakin semua kita meyakini bahwa madu itu adalah makanan yang sangat bermanfaat, atau mungkin minuman yang sangat bermanfaat. Dalam banyak dokumen, madu dikatakan sebagai superfood karena begitu banyak ragam manfaat di dalamnya yang berguna bagi kesehatan manusia. Dan keyakinan ini bukan hanya diyakini pada era modern ini, keyakinan ini sudah diakui atau diyakini sejak zaman dahulu, mungkin sama dengan usia manusia di atas bumi. Namun, yakinkah kita dengan madu yang kita konsumsi itu benar-benar madu? Secara definisi, madu itu diartikan sebagai cairan manis yang dikeluarkan oleh lebah yang mengkonsumsi nektar dari tumbuhan. Kenapa saya katakan nektar tumbuhan? Karena nektar itu tidak selalu dari bunga. Ada beberapa tumbuhan seperti akasia misalnya, nektarnya bukan dari bunganya. Ada sebagian besar memang tentu dari bunganya. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali madu yang dikonsumsi oleh kita yang berharap akan mendapatkan manfaat kesehatan darinya, tapi sebenarnya yang kita konsumsi adalah bukan madu yang sebenarnya. Bermacam-macam jenis pemalsuan madu. Yang pertama, dia keluar dari lebah, dihasilkan oleh lebah, tapi lebahnya tidak memakan nektar bunga. Manipulatif, makanannya itu manipulatif. Yang sering dilakukan adalah beberapa peternak lebah nakal memberikan lebahnya dengan makanan gula yang sangat banyak di sekitar sarangnya, sehingga lebah tidak lagi tertarik mengkonsumsi nektar bunga di sekitarnya. Dihasilkan madu, tapi madu yang begini tidak bermanfaat penuh sebagai madu. Manfaatnya hanya satu, apa? Sebagai sumber energi, sebagai gula saja. Tapi manfaat-manfaat lainnya karena tidak, manfaat-manfaat fenolik, flavonoid yang itu hanya bisa didapatkan kalau madu mengkonsumsi sesuatu atau bahan-bahan yang didapatkan dari tumbuhan. Antioksidan didapatkan dari unsur-unsur tadi itu. Jadi yang pertama itu. Kadang sebagian mengkonsumsi nektar bunga, tapi disuplisi dengan gula yang terlalu banyak, sehingga juga tidak berkualitas. Yang kedua, terkadang ada orang yang memiliki madu yang bagus, benar-benar madu dia dapatkan dari alam atau dia beternak dengan cara yang benar, tapi karena keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, lalu dia campurkan gula ke dalamnya, cairan gula yang dicairkan lalu tambahkan ke dalamnya, sehingga harga pokok penjualan dari madunya menjadi lebih murah. Aroma masih ada, tapi gulanya tinggi, sukrosanya tinggi. Tentu ini tidak baik, dan ini juga penipuan. Yang begini kita sebut sebagai madu oplosan. Yang ketiga adalah madu sintetis, madu yang murni dibuat di meja, di panci. Jadi seorang yang memang berniat membuat madu secara palsu, yang digunakan biasanya air gula yang dimasak, atau mungkin sebagian yang lebih jahat lagi menurut saya menggunakan tetes molase, dicampurkan juga di situ. Dan untuk menciptakan aroma madu, saya tidak tahu, saya tidak pernah melihat pasti, tapi saya dengar dari teman-teman saya adalah mereka menggunakan bekas sarang-sarang madu kosong itu, direndam ke cairan itu, sehingga ada aromanya di situ. Bahkan kadang ada yang mengatakan sampai di blender sarang itu, lalu diperas lalu difilter lagi seperti itu. Nah, di dalam dunia permaduan, jenis 3 madu yang sebenarnya bukan madu tadi itu dikenal sebagai madu SOS. Yang pertama tadi disebut dengan madu sirupan, yang kedua oplosan, yang ketiga sintetis. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana kita bisa membedakan atau membuktikan bahwa madu yang kita konsumsi itu benar-benar adalah sebuah madu yang murni. Di masyarakat banyak sekali kepercayaan, cara-cara atau metode untuk membuktikan bahwa sebuah madu itu adalah murni, dan ini diyakini secara banyak di masyarakat diyakini.
tapi apakah cara itu adalah benar? Ini juga perlu pembuktian. Jadi cara teknik membuktikannya pun perlu dibuktikan. Nah, saya pada kesempatan hari ini ingin membuktikan satu metode saja yang diyakini masyarakat. Bahkan metode ini banyak dibuat videonya, diyakini oleh si pembuat videonya bahwa itu cara yang terbaik. Bahkan ditulis dalam artikel-artikel di media-media online ternama, ya, seperti media-media Kompas saya pernah baca, di Kompas, di Detik saya pernah baca, di Kontan saya pernah membaca. Cara-cara seperti ini yang saya akan buktikan. Sekarang kita akan buktikan cara ini benar atau tidak. Ayo kita mulai. Teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan coba membuktikan sebuah cara, ya. Jadi cara atau pembuktian yang saya akan buktikan, apakah cara itu bisa kita terima sebagai cara yang valid untuk membuktikan sebuah madu adalah benar-benar sebuah madu yang murni. Ya, untuk itu saya akan membuktikan dengan menggunakan madu yang saya miliki. Madu ini saya dapatkan dengan tingkat keyakinan 100% adalah madu yang murni. Saya dapatkan dari sebuah peternak atau peternakan madu yang sangat idealis di Jambi, Sumatera, ya. Dia di Sumatera Selatan, di Jambi juga, di Riau. Namanya, ya, madu ini adalah madu dari akasia carpa, yang saya meyakini adalah sebuah madu yang murni. Saya akan coba madu ini saya akan coba buktikan dengan cara yang kita akan coba. Jadi cara ini adalah meneteskan madu ke cairan atau air yang ada di atas piring, lalu dilakukan putaran secara pelan-pelan, lembut. Maka orang yang meyakini metode ini mengatakan bahwa jika madu itu adalah madu yang benar, maka akan terbentuk bentuk seperti heksagonal, seperti sarang madu. Sehingga banyak orang meyakini bahwa ini sebuah keajaiban madu. Hanya madu yang bisa melakukan seperti itu. Coba kita buktikan. Ini air, ya, air putih seperti biasa, air minum. Coba didekatkan. Nah, ini air minum, ya, air putih biasa. Lalu saya akan teteskan ke atasnya madu akasia carpa. Ini mungkin kadar air sekitar 19-20%. Cukupnya saja. Oke, saya pikir cukup. Lalu akan saya coba putar, ya. Putar. Nah, metode ini katanya mengatakan bagi yang yakin, ya, maka jika diputar maka akan terbentuk sarang madu. Kita lihat, betul, ya, terbentuk sarang madu. Valid. Baik, saudara sekalian, tadi kita sudah membuktikan cara memutar air yang mengandung madu, dan terbukti bahwa terbentuk heksagonal seperti mirip sarang madu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keistimewaan itu hanya bisa dimiliki oleh madu? Ya, sekarang coba kita sama-sama membuktikan cara yang sama, tapi kita menggunakan bahan yang berbeda. Untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa bahan di sini. Yang pertama, saya menyiapkan sabun cuci piring kental juga kan, mirip madu. Lalu saya menggunakan kecap ini juga mirip madu, kental dan mirip madu warnanya. Dan yang paling luar biasa ini, saya punya madu, ya, sebuah bahan yang disebut madu. Saya membelinya di sebuah marketplace ternama, awalnya L, warnanya biru. Di situ ada beberapa pedagang madu yang menjual madunya dengan sangat murah, ya, sangat murah sekali. Dibeli oleh ribuan orang. Jadi ada yang berdagang sudah dibeli 5.000 orang, 5.000 botol, 5.000 jerigen, masing-masing setiap jerigennya sekitar hanya Rp30.000. Ini sangat murah, luar biasa. Dan setelah saya rasakan, ya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, kemampuan saya merasa dalam uji organoleptik yang saya lakukan, saya kok meyakini madu ini bukan madu yang murni, bukan madu yang baik,
secara kualitas menurut saya, ya, atau mungkin bahkan juga bukan madu, wallahu a'lam. Tapi saya tidak meyakini ini adalah madu yang baik. Kita akan coba dengan semua bahan ini, metode yang sama seperti tadi. Kita mulai dari sabun ya. Kita mulai dari sabun. Saya tumpahkan air dulu. Saya tumpahkan air, ya, kurang lebih sama. Lalu saya tumpahkan sabun cuci piring terkenal ini. Oke. Lalu cara yang sama saya akan lakukan terhadap bahan ini. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata sama ya. Terbentuk juga heksagonal seperti sarang lebah. Jadi nggak berbeda sama madu asli tadi, yang dihasilkan sama. Oke, satu sabun selesai. Kita coba lagi bahan lainnya. Mungkin kecap dulu. Kecap dulu. Ini kecap cukup bagus ya untuk membuktikan karena kendalanya mirip madu. Oke, cukup. Saya lakukan terhadap kecap hal yang sama. Kita lihat apa hasilnya. Ternyata sama juga. Persis, bahkan hampir persis seperti madu murni yang saya miliki tadi ya. Lalu yang terakhir mungkin kita coba bekasnya tadi. Kasih madu murni tadi, kita akan coba madu palsu. Ini warnanya mirip madu, tapi mirip juga air gula. Tuh. Ini agak bening ini, jadi nggak terlalu tampak. Kita lihat saja. Nah, itu dia. Sudah kelihatan ya? Sama juga, keluar heksagonal semua. Jadi teman-teman, ternyata metode ini bukan sesuatu yang menjadi keistimewaan madu. Kesimpulan saya seperti itu. Artinya tidak valid kalau kita mempercayainya sebagai cara yang baik atau benar membuktikan sebuah madu itu adalah madu. Kenapa? Karena ternyata kecap, sabun cuci piring, dan madu palsu pun menghasilkan hal yang sama. Ya, kok bisa begitu? Saya nggak terlalu tahu secara teknisnya seperti apa ya. Tapi saya menduga semua bahan kental, ya, jika diteteskan kepada air lalu diputar, maka hasil dari gaya putaran itu akan membuat cairan kental itu menjadi seperti heksagonal, seperti itulah kira-kira. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Jangan membuktikan madu dengan cara menggunakan seperti ini, karena Anda bisa salah mendapatkan barang yang sebenarnya itu adalah bukan madu. Bagaimana cara membuktikan madu yang benar? Tunggu postingan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.